Di zaman sekarang, pernikahan bukan cuma tentang adat dan tradisi. Teknologi juga mulai masuk, termasuk dalam urusan mahar. Pernah kepikiran, Bitcoin, si mata uang digital itu, ternyata bisa juga dijadikan mahar pernikahan. Gimana caranya? Apa hukumnya? Dan apa saja yang harus diperhatikan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum kita ngobrol soal Bitcoin, kita balik ke dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya mahar itu? Dalam Islam, mahar atau biasa disebut mas kawin adalah pemberian dari mempelai pria untuk mempelai wanita sebagai tanda penghormatan, bukti keseriusan, dan salah satu syarat sahnya pernikahan. Mahar bisa berbentuk apa saja, bisa emas, uang tunai, seperangkat alat sholat, bahkan sesuatu yang sederhana seperti hafalan surat Al-Quran. Satu hal yang penting, mahar harus memiliki nilai, halal, dan diberikan dengan kesepakatan tanpa paksaan. Masuk ke topik Bitcoin. Bitcoin adalah aset digital. Ia punya nilai, diakui secara global, bisa dipindah tangankan, bisa disimpan, bahkan bisa dijual kapan saja. Dalam prinsip fikih Islam, sesuatu bisa dijadikan mahar kalau 1. Barang itu berharga, 2. Bisa diserah terimakan, dan 3. Pemanfaatannya halal. Dengan kata lain, Bitcoin sebenarnya memenuhi semua syarat ini. Bagaimana dengan pendapat ulama? Memang, pembahasan tentang Bitcoin masih tergolong baru. Namun, mayoritas ulama kontemporer sepakat bahwa apapun yang bernilai dan halal boleh dijadikan mahar. Ada yang berpendapat lebih hati-hati soal volatilitas harga Bitcoin, tapi selama nilainya disepakati saat akad dan tidak ada unsur penipuan, Bitcoin bisa sah menjadi mahar. Contoh nyata, di beberapa tempat sudah ada pasangan yang menggunakan Bitcoin sebagai mahar. Prosesnya sederhana. Sebelum akad, kedua belah pihak sepakat tentang jumlah Bitcoin atau nilainya dalam rupiah. Saat ijab kabul, Bitcoin ditransfer dari dompet digital mempelai pria ke dompet mempelai wanita. Bukti transfer dijadikan dokumen resmi atau catatan pribadi. Kalau kamu tertarik menggunakan Bitcoin sebagai mahar, ada beberapa tips penting. 1. Pastikan kamu dan pasangan benar-benar memahami Bitcoin. Minimal tahu cara menyimpan dan mengamankan wallet. 2. Sepakati nilai Bitcoinnya dengan jelas supaya tidak ada kesalahpahaman nanti. 3. Dokumentasikan transaksi dengan baik, misalnya dengan screenshot atau catatan blockchain. Dan yang paling penting, pastikan sumber Bitcoin kamu halal, bukan dari aktivitas yang dilarang. Jadi, Bitcoin sebagai mahar itu bisa sah, halal, dan modern selama prinsip-prinsip syariat Islam terpenuhi. Inovasi ini justru menunjukkan bahwa Islam itu fleksibel dan bisa beradaptasi dengan zaman. Mau pakai Bitcoin, emas, atau apapun, yang paling penting adalah niat tulus membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Semoga bermanfaat, dan buat kamu yang lagi siap-siap menikah, semoga lancar sampai hari H.